Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrifan Nur Salamah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 Auditing Syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Antara Audit Syariah dan Review Syariah dalam Islam Bank di Malaysia. Perspektif praktisi. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Rusdan Yesoa beserta rekan-rekannya. Kelompok 5 Auditing Syariah ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ana Cynthia Dewi sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua saya sendiri, Isrifan Nur Salamah, sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga, dan yang terakhir ada Isti Nur Oktaviani sebagai pemateri yang kedua. Poin-poin yang akan kami jelaskan dalam jurnal ini diantaranya terdiri dari pendahuluan, tinjauan literatur, peran audit syariah dan tinjauan syariah, pedoman dan metodologi, lingkup tugas, teknologi, independensi dan jalur pelaporan, kualifikasi petugas, dan yang terakhir itu ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Ana Cynthia Dewi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Slide yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendahuluan, tinjauan literatur, peran audit syariah, dan tinjauan syariah. Slide yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pendahuluan. Menurut Bank Negara Malaysia, tinjauan syariah mengacu pada fungsi yang melakukan penilaian dengan persyaratan syariah, sedangkan audit syariah mengacu pada fungsi yang memberikan penilaian independen atau kualitas dan efektivitas. Menurut Bank Negara Malaysia ini, tinjauan syariah ini berfungsi untuk melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan syariah atau sesuai persyaratan syariah. Jadi itu menilai gitu bagaimana perusahaan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Pendahuluan ini menurut Bank Negara Malaysia berpendapat bahwasanya audit syariah berfungsi memberikan penilaian secara independen. Independen di sini yaitu pada faktanya berarti auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, tidak mengada-ngada gitu dalam menyampaikan opininya atau fakta yang ada. Independen di sini yaitu menilai gitu bagaimana kualitas dan efektivitas suatu perusahaan gitu. Kualitas di sini yaitu tingkat baik buruknya suatu perusahaan yang diberikan penilaian. Selain si kualitasnya nih, kita juga harus menilai efektivitasnya gitu. Efektivitas di sini yaitu suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh organisasi atau suatu perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tentang tinjauan literatur. Menurut AAOIV, tinjauan syariah berperan penting dalam memastikan semua aktivitas, terutama di bank syariah, sudah mematuhikah ketentuan syariahnya atau belum. Fungsi tinjauan syariah juga adalah untuk menjelaskan secara memadai praktik tata kelola syariah. Apakah praktik tata kelola syariahnya ini sudah sesuai dengan ketentuannya atau belum. Fungsi tinjauan syariah adalah untuk menjelaskan secara memadai praktik tata kelola syariah dan bagaimana gitu si praktik tata kelola syariah itu udah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Menurut Muhammad Sori Muhammad dan Sah, petugas petinjau syariah wajib memeriksa alur operasi dan menyelidiki kejadian SNC. Pendapat ini, petugas peninjau syariah atau bisa dikatakan audit itu wajib itu memeriksa alur operasinya. Dalam audit terdapat audit operasional. Audit operasional ini merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. Menurut pendapat Muhammad Sori Muhammad dan Sah, petugas peninjau syariah juga harus menyelidiki kejadian SNC. Menyelidiki kejadian SNC ini dimaksudkan yaitu audit syariah berfokus pada pengendalian internalnya saja gitu. Pengendalian internalnya bank syariah untuk memastikan bahwa tidak adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan syariah, atau bisa disebut juga syariah non-compliance atau SNC. Slide selanjutnya yaitu peran audit syariah dan tinjauan syariah. Peran tinjauan syariah ini adalah untuk memastikan itu bahwa
bank setiap saatnya itu mematuhi persyaratan syariah atau telah memenuhi prinsip syariah. Selain tinjauan syariah, terdapat peran audit syariah. Peran audit syariah adalah untuk memastikan tidak hanya masalah esensi terhadap pengendalian internet. Audit ini dilakukan juga setelah bisnis selesai. Jadi peran audit syariah itu bukan hanya memastikan masalah si esensinya ini, masalah tidak adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terhadap pengendalian internal. Auditor ini harus mengaudit sampai setelah proses auditnya itu selesai dilakukan. Nah, pada akhirnya nanti auditor memberikan hasil dari proses audit tersebut. Hasilnya itu tercermin dari opini audit. Baik, terima kasih kepada Saudari Anna Cynthia Dewi yang sudah menjelaskan poin-poin tadi. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isti Nur Oktaviani. Waktu dan tempat kepadanya saya persilahkan. Pedoman dan metodologi tinjauan dan audit syariah. Tinjauan syariah adalah sebuah fungsi dan tidak diatur oleh standar sehingga tidak ada pedoman atau standar khusus yang digunakan. Sedangkan metodologi yang digunakan oleh tinjauan syariah juga berdasarkan pengalaman yang nyata. Sedangkan audit syariah adalah sebuah profesi sehingga dalam menjalankan perannya harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh SGF dan IAI. Metodologi yang digunakan oleh audit syariah sepenuhnya itu tergantung pada SGF. Mengenai ruang lingkup tugas antara audit syariah dan tinjauan syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ruang lingkup tinjauan syariah jauh lebih sempit dan hanya berfokus pada mikro dan membatasi untuk kepatuhan syariah dan kepatuhan persyaratan syariah. Cakupan tinjauan syariah itu hanya melihat prosesnya, tetapi tidak melihat entitasnya. Dan dia itu lebih berfokus kepada mikro dan hanya membatasi ruang lingkup untuk kepatuhan syariah dan kepatuhan persyaratan syariah saja. Yang kedua itu ada ruang lingkup audit syariah lebih luas dengan mengarah ke bagaimana memitigasi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar pada aktivitas, dan fokus pada Islam saja. Perbedaan lain antara audit syariah dan tinjauan syariah dapat diidentifikasikan melalui teknologi yang digunakan untuk menjalankan perannya. Teknologi yang digunakan dalam audit syariah adalah teknologi CV karena menggunakan perangkat lunak terbaru yakni semacam TMIT dan ACL. Bagian dari teknologi itu untuk melakukan pengambilan sampel dan menemukan pengecualian pada syariah. Sedangkan tinjauan syariah itu masih menggunakan teknologi manual. Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi yang terkait dengan syariah yaitu tinjauan syariah, audit syariah, dan manajemen risiko syariah itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang IT dan sistem informasi dan pelatihan berkelanjutan untuk karyawan IV melalui sistem informasi dan ICS. Masalah yang berkaitan dengan kepatuhan syariah juga harus dipertimbangkan oleh manajemen. Oke, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang independensi dan jalur pelaporan. Perlu diketahui salah satu aspek penting yang membedakan antara audit syariah dan review syariah yaitu independensi dan jalur pelaporan. Independensi sendiri yaitu suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun, yang artinya posisi ini jadi kita itu mandiri seperti itu. Dan untuk hal audit syariah dan review syariah seperti halnya SHCDFI yang mengatakan bahwasanya review syariah itu tidak bisa memeriksa SH, sedangkan audit syariah itu bisa mengaudit SH. Nah, dalam ungkapan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya audit syariah itu lebih independen daripada review syariah. Mengapa audit syariah lebih independen daripada review syariah? Hal tersebut dikarenakan audit syariah bisa mengaudit SH meskipun harus menyerahkan laporan audit tersebut kepada mereka, seperti itu.
Nah, untuk dalam hal jalur pelaporan sendiri, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam SGPD 2019, audit syariah melapor ke Board Audit Committee dan Syariah Review perlu menyampaikan laporan ke SHC masing-masing. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh SGPD pada SGPD 2019 tersebut, kita bisa mengambil suatu kesimpulan tentang jalur pelaporan ini, bahwa ada perbedaan dari audit syariah dan review syariah dalam hal jalur pelaporan. Dari audit syariah sendiri melaporkan langsung ke BAC, namun secara tidak langsung juga melapor ke SHC. Nah, dalam review syariah mereka melaporkan ke SHC, namun dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus melaporkan seperti hal-hal administrasi kepada dewan atau pihak direksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kualifikasi petugas. Nah, menurut Bank Negara Malaysia, audit syariah itu harus dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan yang diperlukan pada persyaratan syariah yang berlaku untuk bisnis keuangan Islam. Namun, menurut HD Adviz, latar belakang baik syariah atau audit syariah tidak cukup dalam melakukan audit syariah. Auditor syariah juga harus mempunyai sikap profesional yang memenuhi syarat dalam keuangan Islam dan hubungan dagang. Sedangkan review syariah atau tinjauan syariah harus dilakukan oleh petugas syariah yang memenuhi syarat yang memiliki setidaknya gelar di bidang syariah seperti kajian usul fikih atau fikih muamalah. Jadi dalam hal kualifikasi petugas ini, untuk audit syariah itu dilakukan oleh auditor internal yang memiliki persyaratan pengetahuan tentang persyaratan syariah yang berlaku untuk bisnis keuangan Islam. Sedangkan untuk review syariah atau tinjauan syariah ini dilakukan oleh petugas yang memenuhi syarat dapat mencakup petugas dengan kualifikasi syariah. Baik, dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya dari awal hingga akhir, bisa kita simpulkan bahwa tinjauan syariah dan audit syariah itu mereka memainkan perannya masing-masing dengan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa semua bisnis dan operasi bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.